Bab 599. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Semua 15 kerajaan kecuali Kekaisaran, mengirim utusan. Mereka menolak undangan upacara pendirian, tapi sekarang mereka mengirim perwakilan. Anggota Overgearet bereaksi keras, ketika mereka mendengar berita itu. Mengapa mereka bertindak sesuka mereka? Kenapa mereka bertingkah, seolah kita penurut? Itu menjengkelkan, tapi situasinya tidak seburuk itu. Fakta jika mereka mengirim perwakilan. Berarti, mereka bersedia berurusan dengan kita. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Bajingan-bajingan itu menerima Overgearet sebagai kerajaan. Mengapa mereka tiba-tiba mengubah posisi mereka? Berlebih-lebihan akan menjadi sebesar Kekaisaran, di masa depan dan mereka berusaha untuk menghisap kita. Sekarang, mereka telah menyadari martabat God-Grid. Uhahahat. Semakin banyak percakapan berlangsung, semakin bersemangat suasana menjadi. Energi positif yang dihasilkan oleh Pixwood dan Vanner, menyebabkan kepercayaan yang tidak berdasar. Lowell menghela napas dan menuangkan air dingin pada mereka. Itu tidak mungkin. Mereka akan menyangkal kita sampai akhir. Jadi, mengapa mereka mengirim perwakilan? Gubuk, tidakkah ini jelas? Reinkarnasiku telah mendeteksi 100% dari niat mereka. Ya, tidak akan ada banyak masalah, tidak peduli bagaimana kita bertindak. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Petik 2. Lowell sangat senang. Dia seperti ular yang melihat mangsanya, perwakilan dari 15 kerajaan. Itu sekitar 1 jam, setelah perwakilan kerajaan Gauss tiba. Sisa dari 14 perwakilan berkumpul di Reinhardt. Baron Cudan dari kerajaan Murari terkejut. Ada lebih banyak orang daripada yang aku pikirkan. Istana Reinhardt, tempat upacara pendirian akan diadakan, benar-benar penuh sesak. Dimanapun dia mengalihkan pandangannya, dia hanya bisa melihat banyak orang. Mengapa begitu ramai, meskipun menjadi kerajaan tanpa dasar? Itu benar-benar tak terduga. Perwakilan kerajaan Ultana mengangkat bahu pada Baron Cudan yang bingung. Bukankah mereka hanya berpura-pura? Perhatikan baik-baik wajah mereka. Tidak ada satupun tokoh penting. Pasti. Tidak ada orang besar berkumpul di tempat tersebut. Mayoritas dari mereka adalah jangkar dan anggota staf perusahaan penyiaran. Ada juga player dengan reputasi rendah atau sedang. Di mata para bangsawan NPC, mereka hanya lalat. Di mana Baron Cons dari kerajaan Gauss, yang tiba lebih awal. Seorang knight yang mengenakan armor hitam mendekati perwakilan dan menjelaskan. Dia tiba-tiba pindah ke kamar kecil, karena dia merasa sakit. Ada yang bisa aku bantu? Tidak apa-apa. Peralatan knight itu tidak biasa. Armor dan senjata semuanya luar biasa. Aku pikir, mereka tidak akan punya cukup uang, karena mereka perlu berinvestasi dalam upacara pendirian. Kerajaan Overgearet, secara mengejutkan memiliki modal yang signifikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya keberanian. Para knight hanya mengenakan armor yang bagus di depan para tamu. Tapi, ada terlalu banyak knight yang mengenakan hal yang sama. Petik 2. Pandangan para perwakilan bergeser. Jumlah knight hitam yang tersebar di seluruh tempat, tampaknya sekitar 1000. Perwakilan tertegun. Apa, bahkan Kekaisaran tidak memiliki banyak knight bukan? Ada kehebohan di antara para perwakilan. Ada keheningan sampai Baron Briton dari kerajaan Ark bergetar. Grid, dia orang jahat. Apa maksudmu? Pikirkan tentang itu. Bagaimana bisa negara baru memiliki begitu banyak knight, kecuali jika mengeksploitasi rakyat? 1000 knight ini diangkat dengan memeras darah rakyat. Ini membuktikan, jika Grid memperlakukan orang lebih rendah daripada sapi. Petik 2. Harem. Memperlakukan orang lebih rendah dari sapi. Beberapa perwakilan tidak setuju satu sama lain. Di sisi lain, Baron Cudan sangat marah. Sungguh iblis. Seseorang yang mengkhianati kerajaan dan rajanya. Iblis ganas. Kerajaan yang diperintah oleh orang seperti itu. Itu tidak mungkin terjadi. Baron Cudan menyentuh sarung pedang di pinggangnya. Untuk kedamaian benua, bukankah lebih baik membunuhnya? Momentum Baron Cudan menakutkan, saat dia memikirkannya. Itu sudah cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya mundur. Perwakilan lainnya mengaguminya. Energi yang menakutkan. Murais Lion bukan nama yang kosong. Petik 1. Baron Cudan terkenal karena bertarung 1 lawan 2 dengan Black Knight Kekaisaran. Dia adalah orang yang sangat jujur, yang tidak memungkinkannya untuk mendapatkan posisi tinggi. Tapi, ilmu pedang Baron Cudan terkenal di seluruh benua. Dia tidak disebut Murais Lion untuk apapun. Saat semua orang merasa kagum dengan Baron Cudan. Singkirkan energi pedangmu. Petik 2. Petik 2. Seorang tentara mendekati Baron Cudan. Kenapa kamu mengeluarkan energi pedang? Jika kamu seorang perwakilan, kamu harus mengetahui tentang etika dasar. Apakah kamu tidak tahu etika dasar? Prajurit pirang itu melangkah maju. Dia mengenakan armor lusuh. Saat dia menggaruknya dengan jari-jarinya, armor kulit tua itu sepertinya robek. Kerajaan Overgearet. Para prajurit diperlakukan sedemikian, tidak berarti dibandingkan dengan para knight elite. Ini prajurit di garis depan medan perang, bukan knight. Grid hanya menggertak.
Perwakilan itu menertawakan Grid. Di sisi lain, Baron Chudan berkulit putih. Tentara apa ini? Prajurit pirang dengan kulit lusuh. Prajurit itu tampak seperti seorang prajurit. Dibandingkan dengan Knight lapis baja hitam yang ia saksikan sebelumnya, prajurit itu tampak seperti keberadaan yang sepele. Namun, sulit untuk mengukur statusnya, ketika benar-benar menghadapnya. Energi pedang yang dibanggakan Baron Chudan menyusut di depan prajurit itu. Bagaimana bisa seorang prajurit rendahan tampak begitu mendalam? Keringat muncul di tubuh Baron Chudan. Jika satu prajurit begitu kuat, bagaimana dengan 1000 knight yang tersebar di sekitar tempat itu? Teguk. Baron Chudan berdiri seperti patung batu dan menelan ludah. Beraninya kamu mengatakan hal konyol seperti itu. Kami tentara kerajaan Murai yang agung. Knight Baron Chudan marah, dan menghunus pedang mereka. Saat mereka akan menyerang prajurit berambut pirang, Baron Chudan buru-buru menghentikan mereka. Stop. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jika mereka menyerang di tempat ini, itu berarti semua kematian mereka. Itu juga dari seorang prajurit. Baron Chudan tiba-tiba memegangi perutnya dan jatuh. Tidak. Kenapa perutku tiba-tiba terasa sakit? Astaga, aku terlalu sakit juga bergerak. Tuanku. Knight Baron Chudan merasa malu. Kesehatan bawaan Baron Chudan begitu hebat, sehingga mereka tidak bisa menahan perasaan seperti ini, begitu Baron Chudan mengeluh sakit perut. Baron Chudan mendesak mereka untuk tidak mengkhawatirkan prajurit kasar itu lagi. Kita harus kembali ke kerajaan. Ayo kembali. Ya ampun, terbakar. Pasti dendeng yang aku makan saat perjalanan di sini. Tetapi permintaan raja. Lupakan, kembali. Heok, ya. Knight Baron Chudan buru-buru membawanya pergi. Momen ketika delegasi kerajaan Murai meninggalkan Reinhardt. Lihat ke sini, Baron Chudan. Hah, apa ini? Perwakilan tertegun. Baron Chudan pergi, sebelum memenuhi tugasnya sebagai wakil. Ini berbeda dari disiplin kerajaan Murai yang biasa. Para perwakilan menganggap itu konyol, ketika mereka menyaksikan Baron Chudan meninggalkan tempat ini. Mereka semua tidak mengenali kerajaan Murai lagi. Di sisi lain, Baron Chudan membuat ekspresi tegas, ketika dia meninggalkan Reinhardt. Aku harus berbicara dengan raja, tentang berdamai dengan kerajaan Overgearet. Bagaimana orang yang disebut Grid lebih kejam daripada kaisar? Dia mungkin seorang pemberontak, tapi kekuatannya tampaknya melampaui imajinasi. Dia adalah tren baru. Apa, perwakilan kerajaan Gauss juga telah pergi? 2 dari 15 perwakilan hilang. 13 perwakilan yang tersisa menganggap itu konyol. Perwakilan apa yang akan kembali, sebelum menyelesaikan misinya? Baron Kons dan Baron Chudan sama-sama tidak kompeten. Ini bukti, jika raja-raja mereka tidak bermartabat. Baron Vedika adalah wakil kerajaan Ultana. Julukannya adalah, Vampir Baron. Karena, dia memburu vampir intermedia yang muncul di wilayahnya, dan memperoleh cincin vampir sebagai jarahan. Dia memiliki reputasi untuk kesinambungannya yang hebat dalam pertempuran, karena dia memulihkan kesehatannya dengan mengambil darah musuhnya. Dikabarkan jika dia hampir abadi, ketika dia bertarung. Dia adalah orang yang pemberani dan menghilangkan Baron Kons dan Baron Chudan, yang melarikan diri sebagai pengecut. Mereka kehabisan ketakutan, setelah melihat 1000 knight. Mereka pikir mereka akan dikejutkan oleh para knight, begitu mereka menuntut agar Overgearet membayar upeti kepada kerajaan mereka. Sangat menyedihkan, siapapun yang mewakili kerajaan mereka, harus menempatkan kehormatan mereka atas kerajaan di atas ketakutan mereka. Sial. Petik 1. Sejujurnya, Baron Vedika juga tegang. Dia bisa mendapatkan kehormatan, begitu dia menyelesaikan misi. Tapi, dia bisa dieksekusi oleh 1000 knight yang mengelilingi mereka. Namun, dia memiliki kekuatan untuk mengatasi rasa takut ini. Aku punya cincin vampir. Itu adalah cincin yang diperoleh dengan berburu vampir intermedia di wilayahnya bersama dengan semua knight. Baron Vedika percaya jika dengan cincin vampir, dia bisa bertahan dalam pertarungan 1 vs 1000. Hah? Baron Vedika sedang melihat cincin di jarinya, ketika dia tiba-tiba menjadi kaget. Apakah akan ada kegiatan regu, setelah upacara pendirian? Apa itu? Regu akan diorganisir untuk berburu di kota-kota vampir. Apa? Para vampir terlalu lemah untuk bersenang-senang lagi, dan mereka tidak memberi banyak XP. Tapi, bukankah ini hari yang bagus, hari ini? Kita akan dapat meningkatkan level anggota guild di regu kedua. Iya, jika aku harus pergi, maka aku harus melakukan yang terbaik. Akan menyenangkan, untuk mencoba kota yang belum kita bersihkan. Petik 2. Mengorganisir regu untuk berburu di kota-kota vampir. Para vampir terlalu lemah. Apa yang mereka katakan? Baron Vedika tertawa, ketika dia mendengar kata-kata dari kelompok yang lewat. Dia percaya mereka hanya menggertak. Ini berlangsung, sampai dia melihat cincin di salah satu jari mereka. Pan. Baron Vedika meragukan matanya. Lusinan orang, termasuk seorang pria botak, mengenakan cincin vampir di jari-jari mereka. Cincin itu juga mengandung kekuatan sihir, yang lebih baik daripada cincin yang dikenakan Baron Vedika. Baron Vedika membuat ekspresi tidak percaya, sebelum mengumpulkan keberaniannya dan mendekati pria botak itu.
Jika aku tidak sopan, bisakah aku bertanya apa yang kamu lakukan di sini? Teguk. Baron Vedika menelan ludahnya, saat dia mengajukan pertanyaan. Lalu, pria botak itu menjawab. Kami adalah bawahan King Grid. Kenapa kamu bertanya? Kenapa tiba-tiba aku merasa anemia? Bukankah ini aneh? Pada akhirnya, perwakilan kerajaan Ultana juga melarikan diri dari Reinhardt. Tanda tanya. 12 perwakilan yang tersisa gagal mengenali situasi, dan akhirnya menetap untuk mengamati upacara pendirian kerajaan.